Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, berhubung banyak dari teman-teman sekalian yang komen minta dibuatin lagi tutorial trading crypto selain dari Stromgain yang bisa kita manfaatin tentunya buat dapetin profit yang cukup lumayan dari internet. Maka di video kali ini gue udah siapin satu tutorial ya dari salah satu platform trading crypto yang mungkin bisa cocok buat dipakai sama teman-teman pemula yang mau mulai belajar trading dan dapetin profit yang maksimal. Nah, tapi untuk platform yang akan kita bahas kali ini memiliki sedikit perbedaan dengan Stromgain ya, yaitu dia nggak memiliki yang namanya fitur mining seperti Stromgain yang kita bisa manfaatin buat kumpulin kripto gratis sebagai modal tradingnya gitu. Tapi dari setiap kekurangan pasti ada kelebihan yang bisa kita manfaatin gitu. Karena meskipun di platform yang akan kita bahas kali ini nggak memiliki fitur mining, di platform ini ada fitur yang namanya copy trade ya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu copy trade, jadi copy trade ini adalah salah satu fitur yang bisa kita manfaatin untuk mengcopy atau menjiplak strategi dari para trader yang udah sangat berpengalaman buat menghasilkan profit secara otomatis untuk kita nantinya. Jadi sederhananya di sini teman-teman hanya perlu memilih strategi dari para trader yang udah disediakan di dalam platform ini untuk mentradingkan modal kita sesuai dengan strategi para trader profesional tersebut. Nah, nantinya kalau misalkan si trader yang udah kita pilih untuk mentradingkan modal kita tersebut udah profit, setiap profit dari modal kita itu nantinya akan dipotong kurang lebih 10% sebagai fee atau biaya jasa dari si trader yang udah kita pilih tadi. Tuh, jadi kalau misalkan nanti kita menggunakan fitur copy trade ini pakai modal $10, kemudian dia tradingkan di Bitcoin atau di Ethereum, dan dari hasil modal tersebut si trader yang kita pilih tadi udah menghasilkan profit kurang lebih $5, maka 1% dari $5 tadi itu akan diambil sama si tradernya kurang lebih $0,5, dan profitnya sebesar $4,5 itu nanti akan diberikan sepenuhnya kepada kita dan bisa kita cairkan menjadi rupiah. Jadi simple banget ya, karena di sini kita nggak perlu mikir, nggak perlu analisa, nggak perlu capek-capek mantengin layar, karena di sini yang mentradingkan itu bukan kita gitu, tapi trader-trader profesional yang si profilnya tuh nanti bisa kita lihat di platform ini gitu. Kita bisa pilih trader mana yang menurut kita cocok dengan style kita atau dengan keinginan kita gitu. Nah, tanpa panjang lebar lagi, jadi di sini kita langsung aja ya ke tutorialnya. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara mulainya, pertama-tama di sini kalian bisa langsung aja buka browser kalian ya, bisa dari handphone, dari komputer ataupun dari laptop gitu. Jadi si platform ini bisa diakses pakai perangkat apapun. Nah, kalau misalkan kalian udah buka browser kalian, di browser kalian ketik aja kayak gini ya, bitget.com. Nah, kemudian kalian enter. Nah, setelah kalian udah klik enter, nanti kalian akan langsung dibawa ke halaman utama dari si Bitget ini ya teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu apa ini Bitget, Bitget ini adalah salah satu platform trading yang udah cukup ternama ya, dan merupakan satu-satunya platform trading yang menjadi sponsor resmi dari klub sepak bola Italia yaitu Juventus ya teman-teman. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, ini gue buka halaman resmi dari website Juventusnya. Di sini kita bisa lihat si Bitget ini merupakan platform trading yang menjadi sponsor resminya klub sepak bola Juventus ini sampai saat ini. Jadi bisa dibilang kalau dari masalah integritas ataupun kredibilitasnya, si platform ini bisa dibilang cukup aman ya teman-teman, karena nggak mungkin lah klub sepak bola sebesar Juventus mau menerima sponsor dari platform yang nggak jelas atau mungkin platform yang kemungkinan bakalan scam. Oke, jadi gitu ya. Jadi untuk keamanan ataupun integritas dan kredibilitas dia nggak usah diragukan lagi. Oke, di sini kita balik lagi ke platform si Bitget-nya. Nah, jadi si platform Bitget ini adalah salah satu platform trading ya teman-teman, hampir mirip kayak Stromgain, kemudian kayak Binance, kemudian kayak platform-platform trading lainnya gitu. Cuma yang membedakan si Bitget ini dengan platform-platform lainnya seperti Stromgain ataupun Binance dan lain-lain, di Bitget ini ada yang namanya fitur copy trade ya teman-teman, yang bisa dimanfaatkan buat kalian para pemula yang mau terjun ke dunia trading tapi bingung mau mulai analisanya itu seperti apa gitu, nggak ngerti analisa dan nggak ngerti pergerakan harga pasar. Nah, jadi dengan adanya fitur copy trade ini tuh bisa membantu teman-teman sekalian yang mungkin buta sama sekali dalam dunia trading dan nggak ngerti sama sekali tentang cara analisa yang baik dan benar. Nah, di copy trade ini udah disediakan banyak pilihan-pilihan trader profesional yang udah tertera di dalamnya, yang tentunya nantinya bisa kita manfaatin untuk mulai melakukan trading. Jadi simple banget ya teman-teman. Di sini kita cuma tinggal pilih aja mana trader yang menurut kita reputasinya paling baik atau mungkin ratingnya paling tinggi. Lalu kemudian abis itu kita tinggal pilih aja si tradernya. Kemudian kita ikutan trading pakai strateginya dia. Dan kalau misalkan dia open trading, kita ikutan open. Kalau misalkan dia close trading, kita ikutan close secara otomatis gitu. Jadi simple banget. Dia profit, kita profit. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana caranya copy trade ini dan mau mulai melakukan copy trade di sini,
di sini kalian mesti punya akun dulu atau membuat akun dulu di Bitget ini ya. Nah, caranya di sini kalian tinggal klik aja tombol sign up yang ada di sini ya teman-teman. Ini yang ada di kanan atas ini yang warna biru. Nah, ini kalian klik. Nah, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti kalau udah muncul tampilan seperti ini, di sini nanti kalian akan diminta untuk mendaftar ya, bisa menggunakan nomor handphone ataupun alamat email. Nah, buat teman-teman yang mau daftar di sini biar lebih gampang, kalian mendaftarnya menggunakan email aja ya, email registration. Nah, yang ini. Jadi ini kalian klik aja email registrationnya. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal masukin aja alamat email yang mau kalian pakai untuk mendaftar di Bitget ini. Gue contohin ya, misalkan di sini gue pakai alamat email gue yang ini untuk mendaftar. Kemudian abis itu setelah kalian masukin alamat email kalian, langkah selanjutnya di sini kalian diharuskan untuk membuat password yang nantinya si password ini bisa kalian pakai untuk login ke halaman Bitget ini. Nah, untuk membuat password di sini sendiri kalian mesti perhatikan ya, untuk password yang kalian buat itu minimal harus terdiri dari 8 sampai 32 karakter yang berisi kombinasi huruf besar, kemudian ada huruf kecilnya, kemudian ada angkanya, dan juga ada spesial karakter. Nah, spesial karakter itu kayak titik, kayak koma, titik dua, tanda petik, dan lain-lain. Oke, nah ini coba gua bikin password gua. Oke, kemudian habis itu setelah kalian isi passwordnya, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal konfirmasi ulang aja si password yang tadi udah kalian bikin di atas ini. Oke, ini gua konfirmasi ulang si passwordnya. Nah, kemudian habis itu setelah kalian mengisi password, kemudian kalian mengkonfirmasi password, nanti di bawahnya ini ada referral code ya teman-teman. Nah, referral code ini kalian nggak usah isi, dikosongin aja ya. Nah, ini gue nggak bisa hapus nih si referral code-nya, nggak tahu kenapa. Karena ini tadi gue pas buka si Bitget ini, gue buka dari iklan promosi yang ada di Google. Jadi ketika gue klik, ini otomatis ada referral code-nya udah langsung nempel di sini. Nah, buat teman-teman yang mau daftar di sini, di Bitget ini kalian si referral code-nya dikosongin aja ya, nggak usah diisi gitu. Karena kalian mau isi atau ini mau kosongin itu nggak ada manfaatnya sama sekali buat kalian. Jadi buat kalian nanti yang mau isi si Bitget ini, kalian langsung akses aja dari si webnya, dan si referralnya ini dikosongin. Jangan ngikutin kayak yang punya gua ini, kan ada referralnya nih, ini mau gua hapus nggak bisa sih. Kalau bisa gua hapus, tadinya mau gua hapus tuh, tapi ini nggak bisa. Jadi buat kalian yang mau isi Bitget, pastiin referralnya dikosongin aja ya. Nah, kemudian habis itu kalau udah, di bawahnya sini kalian tinggal checklist aja yang ini, I agree to the term of use. Nah, kalau misalkan ini udah kalian checklist, di sini kalian tinggal klik sign up aja yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu nanti ada verifikasi captcha yang kayak gini ya, muncul. Ini kalian tinggal geser aja si puzzle-nya kayak gini sampai ke sini. Dan kemudian kita diminta verifikasi lagi, si puzzle-nya kita geser sampai pas. Nah, oke, udah beres ya. Nah, setelah kita beres verifikasi puzzle dan udah klik register, nanti di sini kita akan diminta untuk memverifikasi email. Caranya di sini kita tinggal masuk aja ke alamat email kita yang tadi udah kita daftarin ke Bitget ini. Nah, ini udah ada email dari si Bitget. Ini kita buka. Dan ini ada kode verifikasinya. Ini kita copy aja kode verifikasi dari si Bitget. Kemudian kita masuk lagi ke si Bitget-nya dan kita tinggal pastein aja di sini si kode verifikasi yang udah kita dapat tadi dari email. Kita paste dan habis itu udah beres ya. Congratulations, you have successfully registered as a user of Bitget. Nah, kalau udah beres, nanti kita akan langsung dibawa ke halaman utama dari akun kita yang baru kita buat di Bitget ini. Nah, kemudian kalau udah masuk ke tampilan kayak gini, buat kalian yang mau mulai trading dengan metode copy trade, kalian tinggal klik aja tombol copy trade yang ada di sini ya teman-teman. Nah, ini kalian klik copy trade-nya. Nah, setelah kalian klik copy trade-nya, nanti akan muncul tampilan kayak gini ya teman-teman, yang dimana di halaman copy trade ini udah tertera banyak pilihan trader-trader profesional yang bisa kalian follow dan kalian manfaatin sebagai bahan copy trading kalian. Nah, buat kalian yang mau mulai copy trade di sini, kalian tinggal pilih aja trader mana yang mau kalian follow. Salah satu dari yang tertera di sini. Nah, cuma permasalahannya di sini saat ini setiap trader yang ada di sini followernya udah pada full ya teman-teman. Nah, ini udah ada tulisannya full kayak gini. Nah, kalau udah muncul tulisan full kayak gini, ini tandanya kita belum bisa ikutan copy trading di trader tersebut. Kita mesti nunggu sampai ada beberapa orang yang unfollow dulu ke si trader ini, dan kemudian kalau ini tulisannya udah warna biru, udah tersedia untuk di follow, baru kita bisa follow gitu. Nah, cuma di sini kan ini rata-rata udah full nih. Nah, kalau udah full kayak gini, di sini kita tinggal cari aja trader mana yang masih tersedia untuk kita follow dan kita manfaatkan untuk trading menggunakan strategi mereka. Nah, di sini kita tinggal cari aja ya, kita klik next selanjutnya. Di sini pilihannya masih banyak biasanya. Ini wah udah pada full semua, kita cari lagi, next lagi. Nah, ini ada satu nih yang masih kosong nih. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini masih ada satu trader yang tersedia untuk kita follow gitu. Jadi slotnya masih tersedia. Nah, tapi di sini sebelum teman-teman memfollow si trader tersebut atau si trader yang mau teman-teman pilih dari sini, kalian mesti lihat dulu profilnya biar nggak salah langkah gitu. Karena meskipun rata-rata semua trader yang ada di sini adalah trader profesional,
Tapi tingkat ROI-nya atau tingkat win rate-nya itu berbeda-beda setiap trader. Jadi kalian di sini tinggal pastiin aja mana tingkat ROI yang paling tinggi atau tingkat win rate yang paling bagus sesuai dengan keinginan kalian masing-masing gitu. Kayak misalkan ini kan yang masih tersedia nih, si apa nih 010210 ini kan masih kosong slotnya nih. Sebelum kalian klik follow dan menggunakan strategi tradingnya, di sini kalian mesti lihat dulu ROI-nya. Nah, ROI ini apa? Jadi ROI ini adalah return of investment ya teman-teman, atau keuntungan yang berhasil dia dapat selama dia trading di Bitget ini. Nah, untuk rasio persentase yang berhasil dia dapat ketika si trader ini trading di Bitget, presentasenya cukup lumayan ya, di angka 50,55%. Di sini untuk presentase profitnya dia ngambilnya dikit-dikit kalau kita lihat dari ROI-nya. Dia nggak terlalu ngambil gede-gede. Jadi kalau kita lihat dari presentase yang segini, ini dia stylenya cenderung trader yang suka melakukan trading jangka pendek gitu, suka scalping. Jadi ketika profit dikit dia close, profit dikit dia close gitu. Jadi nggak pernah ngambil profit gede-gede gitu kalau kita lihat dari ROI-nya segini. Nah, kemudian setelah kalian melihat ROI-nya, langkah selanjutnya yang perlu kalian perhatikan di sini adalah win rate-nya ya, teman-teman. Nah, ini win rate-nya nih. Untuk win rate-nya sendiri di sini ini cukup bagus ya. Dalam 3 minggu terakhir, ini win rate-nya atau rata-rata keberhasilan dia dalam melakukan eksekusi itu 100% selalu profit, teman-teman. Nggak pernah loss sama sekali dalam 3 minggu terakhir. Jadi ini cukup bagus ya kalau kita lihat dari sini. Nah, jadi di sini teman-teman, sebelum kalian memilih untuk memfollow trader yang ada di sini, 2 poin yang paling penting yang perlu kalian perhatikan adalah yang ini ya, ROI-nya dan win rate-nya gitu. Jadi di sini teman-teman jangan pilih trader yang ROI-nya tuh minus, kayak misalkan tadi gua lihat ada yang minus nih. Nah, ini nih. Ini trader X-Force Global. Ini parah banget ROI-nya, return of investment-nya dia sampai minus 83,52%. Win rate-nya, tapi win rate-nya tinggi sih dalam 3 minggu terakhir, 97,90%. Tapi ROI-nya cukup meragukan gitu. Kalau kita lihat dari total keseluruhan return of investment-nya, dia boncos di sini, bukannya profit gitu. Jadi teman-teman untuk trader yang kayak gini, lebih baik jangan dipakai dulu strateginya sampai benar-benar dia udah stabil kembali, udah plus di atas 10% si ROI-nya. Baru teman-teman bisa pertimbangkan kembali untuk memakai jasa si X-Force Global ini gitu. Jadi hindari yang ROI-nya itu minus kayak gini ya teman-teman. Nah, di sini gue bakalan contohin ya untuk melakukan trading menggunakan metode copy trade dari salah satu trader yang gue pilih di sini. Nah, gue pilih yang ini tadi ya, ini lumayan sih. Nah, oke, kalau misalkan di sini teman-teman udah menemukan trader yang dirasa cocok dengan spesifikasi atau keinginan teman masing-masing, teman-teman langsung klik follow aja di trader tersebut untuk bisa melakukan copy trade di Bitget ini. Nah, di sini kalian tinggal klik follow aja. Nih ya, kemudian abis itu di sini kita tinggal klik checklist yang ini, I have read and agree to above agreement. Yang ini ya. Kemudian abis itu di sini kita tinggal klik confirm. Nah, maka nanti kita akan langsung dibawa ke tampilan seperti ini yang menunjukkan profil lengkapnya dari si trader yang kita pilih tadi. Di sini kita bisa lihat karakter tradingnya ini seperti apa. Kayak misalkan, ini kan ada di kolom future nih. Di kolom future ini kita bisa lihat dia nih paling sering trading di market apa. Nah, kalau misalkan dari yang kita lihat di sini ya, si trader yang udah kita pilih ini dia tuh lebih dominan atau lebih sering melakukan trading di market-market kripto besar ya, seperti Bitcoin, kemudian ETH, ada BCH, ada Ethereum Classic, ada Matic, ada Lunar, ada Axie Infinity, dan masih banyak lagi. Nah, dari tampilan seperti ini, di sini teman-teman tinggal putuskan aja teman-teman mau mengikuti strategi tradingnya yang di market apa. Kalau misalkan teman-teman nyalain semua ini teman-teman checklist semua, maka nanti otomatis ketika dia trading di salah satu market yang ada tertera di sini, kita akan langsung otomatis ngikutin open posisi dari posisi yang udah dia buka atau yang dia eksekusi di dalam salah satu market yang ada di sini. Jadi kita langsung ngikut. Kalau misalkan dia open posisi di Matic, kita langsung otomatis open posisi di Matic. Kalau misalkan dia open posisi di Bitcoin, otomatis kita langsung open posisi di Bitcoin. Nah, tapi kalau misalkan di sini teman-teman ngerasa dari awal itu teman-teman lebih cocok trading di Bitcoin ataupun di Ethereum, di sini teman-teman tinggal hapus aja yang ini ya, yang lain-lainnya, yang ini tinggal hapus aja. Lalu teman-teman tinggal sisain aja BTC USDT atau Bitcoin sama Ethereum yang kedua ini. Maka nanti otomatis ketika si trader yang udah kita pilih ini trading di market Bitcoin ataupun di market Ethereum, maka nanti otomatis si modal kita yang kita taruh di sini langsung terbawa open posisi juga di market yang udah dipilih sama si tradernya. Tuh, kalau misalkan dia open di Bitcoin, si modal kita langsung ikutan ditaruh di posisi yang udah dipilih sama si tradernya ini di Bitcoin. Nah, tapi kalau misalkan dia naruhnya di XRP, kita nggak akan ikutan trading
trading di XRP, nggak akan otomatis ikutan karena di sini kita cuma checklist yang BTC sama Ethereum aja gitu teman-teman. Jadi simpelnya kayak gitu ya. Jadi di sini teman-teman tinggal tentukan aja teman-teman mau ngikutin dia trading di market apa aja gitu. Kalau misalkan mau ngikutin trading di semua market yang ada di sini, teman-teman tinggal checklist semua aja. Tapi kalau misalkan di sini teman-teman hanya mau ngikutin trading di salah satu market yang ada di sini, teman-teman tinggal checklist salah satu aja, nggak usah checklist semua. Jadi di sini teman-teman bebas ya mau ngikutin marketnya yang di mana gitu. Tapi nanti untuk analisa, untuk open posisi ataupun untuk close posisi itu si trader yang menentukan. Kita nggak usah analisa dan nggak usah bingung-bingung nunggu momen untuk open posisinya. Nah kemudian abis itu kalau misalkan di sini teman-teman udah menentukan teman-teman mau pilih di market mana aja, teman-teman mau mengikuti trading dengan si trader ini. Misalkan di sini gua pilih gua ngikutin di market BTC aja. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita tinggal scroll ke bawah, lalu di kolom follow mode ini kalian tinggal masukin berapa modal yang mau kalian pakai untuk trading di halaman Bitget ini bareng sama si trader ini. Yang nantinya si modal ini akan langsung dipakai berbarengan dengan open posisi ketika si trader tersebut membuka posisi teman-teman. Baik itu open buy ataupun open sell. Nah, untuk modalnya sendiri untuk trading di Bitget ini minimal paling kecil itu di $10 ya teman-teman. Jadi di sini gua contohin pakai modal kecil ya. Di sini misalkan gua taruh $10. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang mungkin buat kalian yang terbatas dengan sumber daya dana atau mungkin nggak punya dana yang cukup untuk melakukan trading di sini dengan minimal $10, kalian bisa manfaatin modal gratisan seperti yang udah pernah gua ajarin di video-video gua sebelumnya. Kalian mungkin bisa ngumpulin modal gratisan menggunakan website yang bernama Tukapcha untuk dapetin modal gratisan sebesar $10 cuma dengan ngetik-ngetik captcha aja gitu. Atau mungkin misalkan kalau kalian senang main Faucet, kalian bisa manfaatin situs yang bernama Auto Faucet buat ngumpulin modal gratisannya untuk bisa melakukan copy trade di sini. Atau mungkin kalian bisa juga manfaatin modal gratisan dari hasil profit yang udah kalian dapat dari Stromgain untuk kalian puterin kembali di sini sebanyak $10 gitu ya teman-teman. Jadi bebas. Nah, untuk cara ngumpulin modal gratisannya itu udah banyak gua share di video-video gua sebelumnya. Kalian tinggal manfaatin aja mana yang dirasa paling cocok buat kalian untuk mendapatkan modal gratisan yang nantinya bisa kalian pakai sebagai modal di sini. Nah, tapi kalau misalkan di sini kalian untuk modalnya itu mau modal sendiri tanpa harus menunggu gratisan, itu kalian bisa langsung deposit aja. Dengan cara kalian tinggal klik aja aset kalian yang di sini, lalu kalian tinggal klik kolom deposit yang ini. Nah, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa melakukan deposit menggunakan koin-koin yang udah tersedia di sini. Ada pilihannya, bisa deposit pakai Bitcoin, pakai USDT, pakai Ethereum, pakai Litecoin, macam-macam gitu pilihannya. Nah, kalau udah masuk di sini, si 10 USD-nya kita udah bisa langsung pakai untuk trading di halaman Bitget ini untuk mulai melakukan trading dengan metode copy trade yang ada di halaman Bitget ini. Nah, oke, kemudian kalau misalkan di sini kita udah pilih atau udah masukin modal kita ke sini minimal $10, langkah selanjutnya di sini kita tinggal klik yang risk management ini di bagian tanda panah yang kanan ini nih, yang ini kita klik. Nah, nanti di sini akan muncul kolom yang bisa kita manfaatin atau yang bisa kita gunakan untuk menentukan berapa profit yang mau kita dapat dari si Bitget ini dan kemudian berapa loss yang mau kita atur pahit-pahitnya gitu. Kalau misalkan kita loss, di sini ada pilihan stop loss-nya dan di sini ada pilihan take profit-nya. Jadi di sini untuk trading menggunakan metode copy trade ini sendiri, kurang lebih di sini si tradernya yang kita pilih di sini untuk melakukan copy trade, dia tuh hanya membantu kita sebatas melakukan open posisi dan close posisi. Nah, untuk si stop loss-nya sendiri dan untuk take profitnya sendiri itu keputusannya diserahkan kepada kita mau pakai stop loss apa enggak gitu, ataupun misalkan mau pakai take profit atau enggak gitu. Kalau misalkan kalian mau pakai take profit, kalian tinggal masukin aja berapa take profit yang mau kalian ambil dari modal kalian. Misalkan kalian mau ngambil take profit 10% dari $10, kurang lebih $1 ya. Kalian tinggal masukin aja 10% di sini. Maka nanti otomatis ketika modal kita ini udah ditradingin sama si trader yang udah kita pilih tadi dan udah profit mencapai 10% yaitu $1, maka otomatis si tradingnya langsung close sekalipun si trader tersebut masih belum meng-close si transaksi yang sedang dia lakukan saat itu. Apabila di sini si take profitnya kita aktifin gitu. Tapi kalau misalkan di sini teman-teman nggak mau aktifin take profitnya juga bisa ya. Kalian mau nolin juga bisa gitu. Misalkan di sini kalian percayalah gua sama si tradernya, gua ngikutin aja sampai dia close aja mau berapapun hasilnya. Berarti kalian tinggal nolin aja di sini gitu. Dan sebaliknya kalau misalkan di sini kalian mau pasang stop loss, kalian juga bisa pasang di sini berapa persen stop loss yang mau kalian taruh.
Misalkan di sini kalian mau pasang stop loss sampai 50% atau 30%, kalian taruh aja di sini stop loss 30%. Maka nanti otomatis kalau misalkan si trader yang kita pilih tadi melakukan trading atau open posisi dan kemudian udah minus mencapai 30%, maka si transaksi kita ini akan langsung di close dan modal kita langsung terpotong sebesar 30% gitu. Dan akan otomatis langsung keluar dari transaksi. Nah, jadi fungsinya stop loss ini adalah untuk mengamankan modal kita ya, supaya si minusnya itu pada saat transaksi dibuka nggak jatuh terlalu dalam ya teman-teman. Nah, untuk stop loss ini sendiri sistemnya hampir sama kayak take profit yang ada di sini ya. Kalian bisa setting ataupun enggak, itu terserah kalian. Kalau misalkan di sini kalian ngerasa percaya sama si trader yang udah kalian pilih dan nggak mau pakai stop loss, di sini kalian bisa hapus aja stop lossnya dan biarkan keputusan 100% ada di si trader yang udah kalian pilih gitu. Jadi bebas ya teman-teman. Mau pakai money management dari si tradernya boleh, mau pakai money management dari kalian juga boleh. Oh iya, satu lagi buat teman-teman yang mungkin mau setting leverage sendiri, nggak mau ngikutin tradernya, di sini teman-teman juga bisa ngerubah leverage-nya dengan keinginan teman-teman masing-masing ya. Nah, caranya di sini teman-teman tinggal scroll ke atas, lalu tinggal klik yang bagian switch to advance yang ada di sini ya. Nah, ini, maka nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nah, ini ada margin dan ini ada leverage. Nah, untuk margin ini kalian bisa bebas ya, kalian bisa tentukan pakai margin kalian sendiri, pakai USDT atau mau follow ngikutin dengan margin yang dipakai sama si trader. Nah, kalau untuk margin sih nggak masalah ya, ini mau pakai punya si trader nggak apa-apa. Nah, tapi yang paling penting itu adalah yang leverage-nya nih. Untuk leverage ini kalian bisa setting dengan keinginan kalian atau mau ngikutin leverage sesuai dengan settingan dari si trader. Nah, tapi kalau misalkan di sini untuk leverage-nya kalian mau pakai settingan kalian sendiri, di sini kalian tinggal klik aja leverage di sini. Lalu kalian tinggal klik yang di sini ya, yang customize. Nah, lalu nanti di sini kalian bisa pilih leverage-nya itu mau kayak gimana gitu. Di sini ada dua pilihan ya, ada long position, ada short position. Nah, kalau long position ini adalah pada saat open posisi buy, itu leverage-nya kalian mau setting di posisi mana ketika si trader ini membuka open posisi buy. Nah, kalau misalkan kalian mau setting leverage-nya di angka 5, boleh masukin di 5%. Tapi kalau kalian mau pakai leverage di 500 biar untungnya gede misalkan ya, kalian pilih 500. Ternyata di sini di Bitget nggak bisa 500 ya. Maksimalnya di 125. Nah, kalau misalkan di sini kalian mau ngisi maksimal ya di leverage 125, kalian bisa ngisi 125. Dan kemudian kalau misalkan kalian mau ngisi leverage di paling kecil, kalian bisa isi di leverage 10 atau mungkin bisa di leverage 15. Nah, itu tadi adalah untuk open posisi buy-nya. Nah, kalau untuk open posisi sell-nya nih. Nah, ketika si trader tadi kalau misalkan dia open posisi sell di Bitcoin, kalian mau pakai leverage-nya di berapa nih? Nah, di sini kalian bisa setting ya, mau di 10 atau mau di 15 bisa, atau mau di maksimal di 125 juga bisa. Bebas gitu. Bisa sesuka hati kalian gitu. Kalian mau setting di leverage berapa. Nah, just info buat teman-teman yang belum tahu si leverage ini fungsinya apa. Jadi leverage ini fungsinya adalah sebagai daya ungkit ya teman-teman, atau sebagai persentase yang bisa melipat gandakan modal kalian ketika si indikatornya itu naik beberapa persen. Jadi ketika indikatornya itu nanti naik turun pada saat si trader ini open posisi, itu besar kecilnya pendapatan kita atau kerugian kita itu ditentukan dari berapa besar leverage yang kita taruh di sini. Seperti yang gue bilang tadi ya, makin tinggi nilai leverage yang kita masukin di sini, kemungkinan profit kita pada saat market naik ketika si trader open posisi buy, maka si profit yang kita dapat juga kemungkinannya bakalan lebih gede ya teman-teman. Tapi sebaliknya ya, si leverage ini juga mempunyai resiko yang cukup besar kalau misalkan kita pakainya gede. Nah, ketika si market turun pada saat si tradernya open posisi buy, maka tingkat kerugiannya juga besar gitu teman-teman. Jadi seperti pedang bermata dua ya, bisa menguntungkan kalau misalkan market lagi bagus, tapi bisa merugikan kita juga kalau misalkan market lagi jelek. Jadi untuk leverage ini bijak-bijaklah kalian memilih leverage di sini gitu, sesuai dengan modal yang atau budget yang kalian punya gitu. Jangan terlalu maksain gede banget kalau misalkan kalian nggak terlalu yakin dengan trader yang udah kalian pilih. Nah, tapi kalau misalkan di sini kalian bingung, gua bingung ya mau leverage berapa. Tapi kalau gua ngelihat si tradernya bagus nih kayaknya nih, profilnya bagus, ya udahlah, gua percaya aja sama si tradernya, gua nggak mau pasang leverage. Berarti di sini teman-teman tinggal hapus aja yang ini, bikin 0, kemudian yang di long position juga teman-teman bikin 0. Kemudian abis itu di sini teman-teman tinggal klik lagi switch to basic yang ada di sini. Dan kemudian abis itu sini kalian tinggal klik next aja di sini. Nah, kalau udah nanti di sini akan muncul settingan-settingannya ya seperti ini.
sebelum kita melakukan confirm transaksi. Nah, leverage mode-nya di sini kelihatan ya, kita ngikutin si tradernya, settingan leverage-nya, jadi nggak ngikutin settingan kita, karena tadi gue contohin itu gue nggak isi ya. Kemudian untuk fix amount-nya, modal yang kita pasang ini sebesar $10. Nah, kemudian di sini untuk stop loss-nya gue nggak pasang, kemudian di sini untuk take profit-nya juga gue nggak pasang. Nah, kalau misalkan di sini semuanya si settingan udah dirasa cocok sama kalian, di sini kalian tinggal klik confirm aja. Nah, setelah kita klik confirm, nanti maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di kolom ini nanti kita bisa pantau ya, gimana history trade dari si trader yang udah kita pilih tadi. Kayak misalkan nanti di sini akan dimunculkan detailnya apabila si trader tersebut sedang melakukan open posisi di market yang kita pilih gitu. Nah, dalam hal ini tadi kan kita pilihnya kan hanya open posisi di market Bitcoin aja. Maka nanti otomatis ketika si trader yang udah kita pilih tadi open posisi di Bitcoin, nanti si historinya akan dimunculin di sini. Dia itu open di harga berapa, kemudian dia pakai leverage berapa, dan historinya terbuka jam berapa, itu nanti akan ditampilin di sini. Jadi nanti semua analisanya atau semua kegiatan tradingnya itu baru akan muncul di sini apabila si trader kita tadi udah melakukan open posisi di market yang kita pilih. Gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti ternyata dia udah mulai open posisi nih, udah mulai trading nih, maka nanti transaksinya semuanya akan muncul di sini, profit atau loss-nya. Nah, kalau misalkan ternyata dia profit, itu nanti kita bisa lihat historinya di kolom history yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, yang ada di sini. Nah, di history ini kita bisa lihat berapa sih profit yang berhasil kita dapat dari transaksi yang udah dieksekusi sama si trader yang tadi udah kita pilih. Nah, kalau misalkan profit itu masuknya kemana, Bang? Nah, kalau misalkan profit itu nanti masuknya ke kolom yang ada di sini ya, ke kolom aset yang ada di sini. Kemudian abis itu di sini kita tinggal klik tombol aset yang ini. Nah, maka nanti si profit kita itu bakalan ditampilin di sini ya, teman-teman. Kalau misalkan si profitnya udah ada di sini, teman-teman mau cairin, udah dirasa cukup nih, gue mau cairin dulu lah hasil dari copy trade gue. Nah, kalian tinggal klik aja tombol withdraw yang ada di sini. Nah, nanti akan ada pilihan kayak gini ya, teman-teman mau cairin hasil profit teman-teman itu ke koin apa? Ke BTC atau misalkan ke USDT atau misalkan ke LTC, bebas gitu teman-teman. Mau cairin di mana gitu. Nah, untuk cara cairinnya gampang ya. Nah, seperti biasa di sini kalian tinggal masukin aja alamat chain kalian. Kalau misalkan kalian mau cairin dalam bentuk Bitcoin, kalian pilih yang Bitcoin yang ini chainnya. Kemudian abis itu di sini kalian alamatnya tinggal masukin alamat kripto Bitcoin kalian. Bisa dari Indodax, bisa dari toko kripto, bisa dari Pintu, Binance dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kalian mau cairin menggunakan alamat Bitcoin dari Indodax, kalian tinggal buka aja Indodax kalian yang ini. Kemudian kalian klik wallet kalian. Kemudian abis itu di sini kalian cari alamat Bitcoin kalian ya dengan cara ketik BTC di sini. Lalu ini kalian tinggal klik BTC-nya. Lalu ini kalian close. Kemudian ini kalian copy alamat Bitcoin kalian. Dan kemudian abis itu kalian masuk ke sini. Balik lagi ke halaman Bitget-nya. Lalu kalian pastein si alamat Bitcoin kalian yang tadi udah kalian copy dari Indodax. Paste di sini. Lalu kemudian abis itu di sini kalian tinggal masukin berapa nominal aset kripto atau Bitcoin yang mau kalian cairin dari si Bitget ini dari hasil profit copy trade kalian. Misalkan kalian mau cairin 0,001. Nah, maka nanti di sini ada tertera ya. Ini ada fee-nya sebesar 0,0006 BTC ketika kalian melakukan withdraw menggunakan Bitcoin gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan udah dirasa udah cocok, di sini kalian tinggal klik submit aja. Maka nanti otomatis pencairan kalian dari si Bitget ini akan langsung dimasukin ke akun Bitcoin kalian yang ada di Indodax ini. Oh ya, di sini buat teman-teman yang belum tahu cara pakai Indodax atau misalkan belum tahu gimana caranya bikin akun di Indodax, itu kalian bisa lihat di video gue sebelumnya ya dengan cara klik link videonya yang ada di sini nih. Nah, oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi caranya tuh cukup simpel banget ketika kalian melakukan copy trade di sini. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu solusi atau mungkin salah satu alternatif yang mungkin bisa dimanfaatin sama teman-teman yang masih awam dalam dunia trading, yang nggak mau capek-capek analisa, yang nggak mau capek-capek mantengin komputer, yang maunya tuh cuma langsung terima profitnya aja gitu tanpa perlu capek-capek pusing mikir-mikir gitu. Kalian bisa ngikutin metode copy trade yang ada di Bitget ini. Oke, jadi sekiannya tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet menggunakan metode copy trade melalui bitget.com versi Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa ya, apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!